Apa yang akan kamu lakukan jika tahu bahwa kita hidup dalam kumpulan kebohongan besar? Manakah yang akan kamu percayai? Apakah hal yang diajarkan di sekolah atau yang dibaca di internet? Ternyata, semua yang telah kita pelajari dari dulu hanyalah sebuah mitos yang dianggap kebenaran sampai sekarang. Dan anehnya kita masih percaya. Hari ini, kita akan bongkar semuanya. Inilah 17 mitos yang dianggap sebuah kebenaran, ternyata adalah kebohongan besar. Selamat datang di sisi lain. Apakah Anda pernah mendengar, kita hanya memakai 10% otak kita? Film-film telah membuat kita percaya bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam pikiran kita. Namun, dalam dunia medis modern sekarang ini, telah membuktikan hal yang berbeda. Faktanya, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa ternyata hampir seluruh otak kita aktif sepanjang waktu. Ternyata, mitos ini pertama kali dipercayai ketika adanya kesalahpahaman tentang kutipan peneliti pada saat yang lalu. Ketika flu, saat kamu mulai bersin, apa hal pertama yang kamu cari? Kebanyakan orang, mereka langsung mencari dan meminum vitamin C dengan dosis tinggi. Tapi kali ini, sains modern punya kabar buruk untuk rutinitasmu yang langsung meminum vitamin C ini ketika bersin. Riset menunjukkan bahwa vitamin C tidak dapat mencegahmu untuk sakit flu. Ia hanya mempercepat pemulihan sedikit, tapi bukan perisai untuk virus. Kain merah yang membuat banteng mengamuk. Benarkah? Tahukah kamu? Sebenarnya banteng itu adalah hewan yang buta terhadap warna merah. Bagi banteng, warna merah itu akan terlihat seperti warna abu-abu kusam. Jadi, yang memicu amarah banteng itu adalah bukan warna merahnya, tetapi gerakan kain yang provokatif dari matador. Goyangkan kain warna apapun, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang, mitos yang satu ini bahkan masuk ke dalam buku teks sekolah. Konon, tembok besar Cina ini adalah satu-satunya bangunan yang terlihat dari bulan. Akan tetapi, astronot yang ke sana justru memberi kesaksian yang berbeda. Warna tembok yang serupa dengan tanah membuatnya sulit untuk dibedakan. Justru, hanyalah lampu-lampu kota yang jauh lebih mudah untuk terlihat dengan sangat jelas dari atas satelit. Masih ingat dengan diagram lidah ini saat masih sekolah? Katanya ada zona rasa khusus. Katanya ujung lidah itu untuk rasa manis, pangkal untuk pahit. Tapi semua itu salah. Ternyata, seluruh bagian lidah bisa merasakan semua jenis rasa. Bahkan ada rasa kelima yang sering terlupakan, yaitu umami. Diagram lama yang telah kita pelajari dan percayai itu hanyalah kesalahan dalam interpretasi data. Apakah Anda pernah disebut punya ingatan seperti ikan mas koki karena daya ingat Anda lemah? Konon, disebutkan bahwa memori ikan mas koki hanya bertahan 3 detik saja. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa mereka jauh lebih cerdas daripada itu. Ikan mas koki akan kembali ke tempat makan pada jam yang sama tiap hari. Itu menunjukkan bahwa mereka bisa mengingat informasi hingga berbulan-bulan. Jadi, jangan lagi meremehkan memori teman kecil ini. Mitos menyebutkan bahwa Napoleon Bonaparte sering dianggap jenderal yang pendek. Pada zaman dulu, istilah Napoleon kompleks muncul untuk menyebut orang yang pendek tapi agresif. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan standar ukuran pada zaman dulu di setiap wilayah. Sebenarnya, tinggi asli Napoleon adalah rata-rata tinggi orang Prancis pada zamannya. Dia hanya terlihat tampak pendek karena selalu dikawal oleh tentara-tentara yang sangat tinggi. Banyak orang tua takut memberi gula karena akan membuat anak menjadi hiperaktif. Ternyata ini juga adalah mitos. Apakah benar gula akan membuat anak tidak bisa diam? Puluhan studi gagal membuktikan adanya hubungan gula dengan perilaku. Setiap penelitian medis menunjukkan grafik tingkat energi yang stabil. Hiperaktivitas pada anak biasanya terjadi karena adanya suasana pesta yang seru. Gula akan memberikan kalori sebagai energi, tapi bukan penyebab perilaku buruk pada anak. Kita sering mendengar ada ungkapan, buta seperti kelelawar. Mereka memang memakai gelombang sonar sebagai petunjuk, akan tapi mereka tidaklah buta. Faktanya, melalui lensa makro,
Terlihat mata kelelawar berfungsi dengan sangat baik, bahkan saat siang, terutama pada malam hari. Penglihatan kelelawar terkadang jauh lebih baik daripada manusia. Jadi, mereka adalah pemburu malam yang punya mata dengan penglihatan yang sangat tajam. Hiu sering dianggap sebagai mesin pembunuh manusia. Ternyata ini juga adalah mitos. Tahukah kamu? Data menunjukkan bahwa kelapa jatuh membunuh jauh lebih banyak orang daripada hiu. Dia akan melewati penyelam jika bertemu. Karena manusia bukanlah menu makanan alami bagi hiu. Mereka hanya mencicipi karena penasaran, bukan memangsa. Yang tidak banyak orang ketahui bahwa hiu justru sangat penting sebagai penyeimbang ekosistem laut. Mitos kematian karena kipas angin sangat populer di Asia yang masih dipercayai sampai sekarang. Banyak yang percaya bahwa kipas bisa menyedot oksigen di kamar. Secara medis membuktikan bahwa kipas angin tidak akan bisa menyebabkan kematian. Risiko utama yang disebabkan oleh kipas angin adalah hanya kulit kering atau otot kaku, tapi tidak akan sampai menyebabkan kematian. Jadi, tidurlah dengan nyaman tanpa ketakutan yang tidak berdasar. Tidak melakukan ini, nanti jarimu bisa kritis. Suara kretek itu hanyalah gelembung gas yang pecah pada sendi-sendi jari yang ditekan keras. Penelitian yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan tidak ada risiko artritis yang diakibatkan tindakan kretek-kretek pada sendi. Seorang peneliti telah membuktikannya sendiri dengan melakukan kretek-kretek pada semua sendi jarinya selama 60 tahun. Jadi, itu hanyalah kebiasaan biasa untuk meregangkan otot-otot sendi yang tidak berbahaya pada kesehatan. Bunglon berubah warna untuk bersembunyi dari musuh. Pengetahuan umum yang sering kita dengar ini juga adalah mitos. Ternyata, kebenarannya adalah perubahan warna pada bunglon utamanya adalah untuk berkomunikasi. Warna tubuhnya juga akan berubah sesuai dengan suhu di sekitarnya dan juga tergantung suasana hati mereka. Menangkap serangga dengan lidah panjangnya adalah cara mereka untuk menunjukkan dominasi atau cinta. Ternyata, kamuflase dari perubahan warna mereka adalah bonus, bukan tujuan utama mereka. Jangan telan permen karet, nanti menetap 7 tahun di perut. Ini adalah kebohongan besar. Meskipun permen karet sulit untuk dicerna, tapi ia tidak akan tinggal selamanya di perut. Tubuhmu akan mengeluarkan semua serat dan makanan yang ada dalam usus hanya dalam beberapa hari saja. Hasil ronsen menunjukkan, setiap hari tidak akan ada tumpukan permen karet di perut manusia manapun. Tapi tetap saja, jangan sengaja menelannya. Buanglah sisa permen karet yang sudah Anda kunyah. Tahukah kamu bahwa Albert Einstein pernah gagal dalam pelajaran matematika? Semua itu adalah hoaks besar. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat jenius sejak kecil. Dia sudah menguasai kalkulus dan rumus-rumus fisika yang sangat rumit pada usia 15 tahun. Mitos tentang kegagalannya hanya untuk memotivasi orang yang malas agar lebih giat belajar. Jenius tetaplah jenius. Kecerdasan itu nampak sejak dia masih sangat muda. Petir tidak akan pernah menyambar tempat yang sama 2 kali. Ini juga adalah mitos yang dianggap benar. Kenyataannya, petir justru menyukai target yang tinggi. Semua tempat yang tinggi kapanpun dan dimanapun pasti akan terkena sambaran petir. Gedung tinggi bisa disambar puluhan kali setiap tahunnya. Alam tidak punya aturan untuk tidak kembali ke titik awal. Jadi, tetaplah waspada saat badai dan hujan deras, meskipun sedang berada di tempat yang aman. Membaca di tempat gelap bisa merusak matamu secara permanen. Faktanya adalah, mata hanya akan merasa lelah jika dipaksa melihat di tempat yang remang, bukan rusak selamanya. Dengan istirahat yang cukup, maka akan mengembalikan penglihatanmu seperti semula. Jarak dan waktu layar jauh lebih berpengaruh kepada mata daripada cahaya. Oleh karena itu, gunakanlah cahaya yang cukup agar mata tidak cepat lelah. Dari dahulu, begitu banyak hal yang kita percaya tanpa pernah memeriksa kebenarannya. Dunia ini akan jauh lebih menarik untuk kita nikmati saat kita tahu kebenarannya. Oleh karena itu, jangan biarkan informasi palsu membentuk dan merubah pola pikirmu. Mulai dari sekarang, ayo mulailah menjadi penonton yang kritis dan cerdas. Seiring dengan kemajuan zaman, sains selalu berkembang untuk mengungkap kebenaran baru.
Terima kasih sudah menonton perjalanan dalam membongkar mitos ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi. Klik subscribe untuk fakta-fakta mencengangkan lainnya.